podcast Luka yang Tak Terlihat. Di podcast kali ini kita bakal ditemenin sama Mami. Mami, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tapi tumbenan ya saya diajak podcast gitu. Dan ini kayak pertama kali saya podcast ya gitu. Kayak mau bahas apa sih, saya takut jadinya. Aku jadi takut gitu. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngebahas bagaimana sih kata-kata dari orang tua, sahabat, teman maupun keluarga itu tuh bisa meninggalkan luka psikologis bagi kita yang mungkin cukup dalam dan membekas juga gitu. Luka saya banyak, kayaknya luka aku banyak banget ya. Kayaknya kalau diceritain 10 jam kayaknya. Kayaknya Hatinya berluka-luka nih kayaknya nih. Nah, di podcast kali ini juga kita nggak cuma bahas soal perasaan aja, tapi kita juga bakal ngelihat dari sudut pandang teori psikologi. Wow, menarik banget kan? Nah, daripada lama-lama, mending langsung aja kita bahas. Oke, Nami, aku mau nanya, Mami pernah gak ngerasa kegagalan yang Mami alami itu sepenuhnya kesalahan karena Mami sendiri gitu? Pernah sih, pernah. Nah, apa yang membuat Mami itu berpikir seperti itu gitu? Kalau ngerasa kegagalan karena diri sendiri aku nggak tahu ya. Cuman yang aku rasain sampai ngerasa melihat kalau itu tuh kesalahan aku sendiri tuh ada pas aku prasekolah. Anak masih anak prasekolah lah gitu dah. Dan eksklusif di sini nih ada ceritanya soalnya dalam ya, tentang menyangkut orang tua juga gitu, keluarga. Cuman nggak apa-apa. Buat kalian kayaknya nggak apa-apa ya saya cerita gitu. Nah, pas masa itu aku masih anak prasekolah, aku inget banget ya. Itu tuh aku ngeliat ibu aku sama bibi aku gitu. Itu tuh ngobrol, tapi aku ngeliat ibu aku tuh nangis. Nah, awalnya aku nggak tahu itu tuh nangis tuh kenapa gitu. Dan ternyata setelah aku kayak kenapa aku coba bertanya-tanya doang. Cuman dalam besoknya tuh aku langsung tahu, oh ternyata nangisnya itu karena bibi aku tuh bilang bahwa aku tuh anaknya dari paman aku katanya gitu. Nah, sedangkan itu tidak benar gitu. Cuman dari hal tersebut tuh aku jadi mikir bahwa wah mungkin kalau misalkan aku nggak ada, ibu aku nggak akan nangis gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu karena ngelihat ibu kita sendiri gitu kan, kayak nangis tuh kayak menurut kita kayak merasa gagal banget ya sih buat udah bikin nangis gitu. Walaupun ya aku nggak tahu ya itu gagalnya dari aku atau bukan. Cuman aku ngerasa kayak mungkin kalau aku nggak ada, ibu aku nggak akan nangis. Kalau aku nggak ada, ibu aku nggak bakal sampai segitunya sama bibi aku gitu. Dan sampai tetangga aku tuh pernah sampai negur langsung ke aku. Dan aku nggak tahu ya itu tetangga aku tuh sampai nanya ke anak sumuran yang anak prasekolah gitu ya, kayak sampai masih Nani anaknya siapa, bapak ini atau bapak ini gitu. Dan kayak wah sampai tetangga tuh sampai kayak gini loh nanyanya gitu. Dan aku dari situ merasa bahwa sampai sekarang mungkin kalau aku nggak ada, ibu aku nggak akan nangis. Jadi aku merasa bahwa ibu aku nangis itu karena aku tuh ada gitu loh, gitu. Itu sih kayak udah. Dan sampai hal itu aku juga nggak tahu ya kenapa sampai sekarang tuh aku nggak pernah bisa lupain itu gitu. Makanya sampai sekarang aku jujur ya sama bibi aku tuh setiap ketemu juga aku tuh menahan diri untuk nggak nyapa dia. Walaupun masih dalam lingkup satu tempat, satu hadap-hadapan itu pun kayak untuk nyapa tuh aku kayak enggak. Walaupun ibu aku, keluarga aku yang lain tuh kayak yang masih hai, yang masih yang baik-baik aja, tapi kayak gitu. aku tuh nggak bisa untuk nyapa dia. Aku sampai ngomong aku nggak mau nyapa, ngapain gitu. Karena sampai sekarang aku inget gitu loh. Walaupun itu aku mikirnya oh kesalahan aku gitu, aku mikirnya di situ sih. Kalau dari yang kita dengar diceritakan di barusan itu, ternyata itu tuh ada sangkut pautnya sama teori atribusi dari Fritz Heider. Nah, kalau di sini teorinya itu bahas tentang gimana cara kita cari penyebab dari sebuah kejadian, ya kayak yang tadi Kanani bilang. Ya mungkin sebenarnya itu bukan salah Kanani kan ya? Iya, tapi kan itu selalu menyalahkan diri kalian sendiri. Padahal di balik itu tuh ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut gitu. Tapi kalian ini tetap menyalahkan diri kalian sendiri. Iya sih, mungkin kalau misalkan nggak menyalahkan juga ya aku kenapa menyalahkan karena ya aku nggak tahu mungkin faktor yang harusnya tuh kayak gimana tuh aku juga mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi kayak gitu kan. Oke, aku mau nanya nih Kak Nani, pernah nggak sih ada kata-kata dari orang lain yang membuat Kak Nani itu merasa minder gitu? Minder, kalau minder sih gimana ya? Minder sih enggak, cuman merubah sesuatu hal gitu dari kata-kata itu gitu. Nah, jadi nggak percaya diri. Nah, karena kan bisa dilihat lah notabene kita berempat ya, bisa dilihat kayak aku sendiri yang gak berhijab gitu kan di luar sana tuh banyak banget yang bilang kok ini nggak pakai hijab nih gak bener nih, padahal Islam padahal gini-gini gitu. Nah itu tuh dan
juga salah ya, aku tidak membenarkan hal tersebut gitu. Aku memakai baju yang memang cukup terbuka lah, memperlihatkan sedikit dada gitu. Jadi ada teman aku yang sampai bilang gitu kayak, lu kayak cewek nggak benar gini kayak gitu kan. Kayak orang di luar sana juga kan pemikirannya yang misal terus pakai hijab kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Nah dari situ tuh aku jadi mikir bahwa aku memikirkan hal tersebut nih, aku selalu memikirkan dan selalu ingat kata-kata itu. Tapi dari ingat itu juga aku berubah gitu, dari yang kayak nggak percaya dirinya itu ya, dari aku yang tadinya fan-fan aja pakai baju kayak gitu, jadi kayak mikir lagi gitu, mikir 2 kali lagi kalau aku pakai baju kayak gitu. Jadi pakai baju terbuka segala macam, jadi kayak mikir lagi nih gitu, pakai nggak ya, nanti orang lain mikirnya gimana nggak ya, kayak gitu sih. Mungkin itu masuk teorinya Carl Rogers dia sih. Betul, itu masuk ke teori self concept. Iya. Nah, teori itu bahas kalau konsep diri kita itu terbentuk dari pengalaman dan penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri, sama halnya kayak yang tadi kalian ceritain Merasa kan. nggak percaya diri yang kayak gitunya. Dinilai dari orang lain kali ya. Betul, jadinya tuh karena nih pas selanjutnya tuh jadi ngerasa atau mikir-mikir dulu gitu loh, mau pakai baju yang Kayak mau gimana? yang kayak gimana gitu. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, ada gak sih julukan atau label dari orang lain yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu, sampai mengaruhi cara pandang kamu sendiri kalian gitu sendiri terhadap ya. diri kalian sendiri gitu. Pernah lagi Gimana tuh? pernah lagi, aduh sakit banget sih itu sih pas dengar itu ya. Nah sama ya kayak tadi sebenarnya yang terbuka tuh nggak beda jauh sebenarnya, Masih nyambung ya? masih ya mirip-mirip lah Iya, gitu. Nah itu masih tetap ya dalam lingkup pertemanan gitu. Biasalah kan ada yang suka ada yang nggak suka gitu Iya. kan sama itu tuh aku inget banget. Dan di luar dari itu juga ada sih sebenarnya keluarga aku ya, yang kan biasanya di atas Gen Z itu kan biasanya mikir bahwa pakai baju terbuka segala macam, terus pakai kutek aja sampai dipandangnya wah ini cewek nggak benar gitu. Nah aku pernah pakai kutek, aku ingat banget itu pakai kutek, dan di situ aku dibilang kayak pakai kutek mau jadi apa? Itu masih dalam lingkup keluarga kan, mau pakai kutek mau jadi apa? Kamu mau jadi lontong gitu kan, mau jadi lontong gitu. Nah itu tuh ingat banget ya, wow ini tuh masih keluarga sendiri loh gitu, tapi kok masih ngomong gitu. Nah terus aku juga pernah tuh pas teman aku, ingat banget dia tuh ngomong yang enggak sama aku, tapi sampai bener-bener ngomongin tuh menebar luas, dan yang dia omongin tuh nggak bener gitu, aku nggak seperti apa yang dia omongin gitu. Jadi dari situlah kayak orang-orang yang dikasih tahu lah, maksudnya di dapat omongan dari teman aku ini, jadi orang lain ini yang sekitar aku jadi mikirnya oh dia cewek nggak bener kayak gitu, oh si Nani nggak bener nih, oh cewek nggak bener nih, cewek bla 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 tau lah gitu kan. Jadi nah dari situlah kayak dan mungkin aku nggak tahu sampai sekarang tuh masih dilabelin sama orang-orang sekitar itu atau enggak, yang dan aku ya sebenarnya nggak peduli amat gitu ya, kayak ya udah aku setidaknya aku tidak melakukan apa yang dia bilang. Tapi dibilang gimana sih ya, kayak gini lah, aku nggak dendam, aku udah maafin, tapi aku akan selalu ingat, aku nggak akan pernah lupa hal-hal kayak gitu. Makanya aku nggak pernah lupa gitu. Mungkin label tersebut tuh bakal ngebekas terus di Iya betul. perasaan kanan. Ya mungkin itu masuk ke teorinya interaksionisme simbolik ya yang dari George. Ini tuh teori itu menjelaskan bahwa identitas diri itu terbentuk dari interaksi sosial. Yang tadi kan kan dicap label lontong ya sama sekitarnya Kanani gitu. Ya mungkin seperti itu. Mungkin aku juga ada pertanyaan lagi nih. Boleh kan ada lagi? Udah ya saya pulang ya, udah saya takut hati Agak saya banyak ya. takut hati saya runtuh gitu ya, tiba-tiba banjir gitu. Karena nih gimana sih respon seseorang gitu, misalkan kalian itu lagi cerita tentang hal-hal yang sakit lah gitu, apa cerita masalah Kanani gitu ke orang tersebut, tapi orang tersebut tuh malah respon yang nggak Kanani inginin gitu kan. Sih kayak apalagi aku tuh tipikal yang apapun tuh harus cerita, walaupun cuma ke 1-2 orang tuh pokoknya apapun itu harus diceritain gitu, harus dikeluarin. Cuman walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan tuh aku apa-apa harus cerita gitu. Ada beberapa. Dan itu tuh cerita ya ke orang dekat dan beberapa gitu. Nah itu ya ada yang memang mendengarkan karena aku pengen didengerin, yang mendengarkan. Ada juga yang emang ngasih saran, padahal aku kadang-kadang juga nggak minta saran, tapi ada yang ngasih saran ya udah. Tapi ada juga yang sampai aku inget tuh sampai yang ngomong apa sih
baik gitu loh, sampai ngomong kayak gitu, kayak dibilang responnya gitu. lu mah gitu doang, kayak malah jadinya ngebanding-bandingin gitu. Padahal kan aku juga nggak aku lebih banyak tuh sebenarnya kalau cerita tuh aku cuma pengen didengerin, nggak usah ngasih saran, nggak usah ngejawab, tapi aku cukup pengen didengerin gitu. Tapi kadang kan orang juga nggak ngerti kalau misalkan kita cuma pengen didengerin kan gitu. Jadi ya ada yang jawab kayak gitu sampai kayak, jadi dari situ aku mikir kayak, oh mungkin emang aku nggak semuanya harus cerita nih sama orang, dan aku kalau mau cerita jadi milih-milih lagi gitu. Kalau mau cerita, oh mungkin mending aku cerita ke satu orangnya aja deh gitu. Kayak gitu. Mungkin itu masuknya ke teori komunikasi interpersonal ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh lagi cerita ke orang tersebut, tapi kalian tuh pengen mendapatkan respon yang baik tuh, tapi malah kalian itu mendapatkan racun gitu. Yang awalnya kalian pengen kayak cerita ke orang tersebut, kayak pengen ditenangin biar redain masalah kalian itu, malah kalian itu dibikin kayak lebih sakit hati lagi gitu dari sebelumnya gitu. Karena responnya tadi kan. Iya, karena responnya tadi yang kayak lebay lah gitu kan. Kita kan cuma pengen didengar doang kan, bukan maksudnya seperti itu gitu. Kalau dari semua cerita yang kalian ceritain itu pasti kan rata-rata membekas gitu ya. Nah, Membekas mas. itu kan dan cerita itu pun udah cukup lama ya. Nah, Lama itu. kira-kira kalian itu capek nggak sih kayak memendam itu, kayak membekas kata-kata yang nyakitin gitu kan di batin kalian itu, capek nggak sih? Sekarang lagi. Aduh, Gimana? capek enggak ya? Gimana ya capek? Capek, dibilang capek ya pasti capek ya, nggak mungkin nggak capek gitu. Apalagi dengan, saya melo nih, Ada nih. Nah, saya pulang lah teman-teman. Dibilang melo kan jadi salah. Dibilang capek ya, yang pasti capek. Apalagi yang aku cerita di awal juga kan dari anak sekolah ya gitu. Jadi kayak ya gimana sih ya capek, cuman percuma loh. Kadang dari yang aku bilang, dari aku cerita sama orang lain juga ya percuma. Jangankan sama orang lain, kadang ke orang tua juga mereka nggak sepenuhnya ngerti apa yang kita rasain gitu. Jadi terus kayak mau cerita juga orang lain nggak akan peduli gitu loh. Kayak orang lain tuh nggak akan peduli, paling dengernya cuma kayak ya udah cukup ngedengerin ya udah, karena kan balik lagi mereka nggak ngerasain jadi aku gitu loh. Jadi ya dibilang capek dibilang kadang ngeluh, kadang kalau lagi ngeluh ya ngeluh kayak kok gini sih, kok aku dapat kayak gini, tapi ya gimana, orang lain juga nggak akan peduli juga kan gitu. Paling gitu sih. Dan tuh banyak ya luka yang mungkin nggak kelihatan gitu dari kata-kata yang sesimpel itu, dari hal yang sekecil itu, tapi itu benar-benar bekas gitu dari kita. Kayak overthinking, tahu ditinggal, nggak percaya siapapun kan, terus ngerasa diri kita tuh nggak pernah cukup gitu. Nah itu tuh bisa jadi sisa luka dan trauma yang nggak pernah benar-benar kita sadarin gitu. Dan trauma juga tuh nggak harus datang dari kekerasan besar, contohnya yang kayak tadi hal kecil kan. Nah terus tatapan dingin atau pengabaian yang terjadi berulang kali, nah luka itu tuh jadi menetap gitu dan mengubah cara kalian itu mencintai, berpikir dan lain-lain gitu. Wah, Banyak banget. Si pulangnya, aduh. Banyak banget ya pelajaran dari cerita hari ini. Kita jadi tahu bahwa kata-kata punya dampak besar dan bisa menjadi luka batin yang nggak kelihatan tapi terasa banget gitu. Makanya kalian di luar sana tuh harus jaga-jaga perkataan kalian lah gitu. Kalau misalkan kalian mau ngomong sesuatu tuh harus dirangkai dulu, kayak harus dipikir dulu ini bakal menyakiti orang tersebut atau enggak ya gitu. Mungkin aku mau nambahin boleh nggak? Boleh. Jadi orang-orang di luar sana gitu. Kasih tahu. Apa ya? Jangan pernah mikir bahwa semua yang kamu anggap sepele itu di orang lain itu juga sepele gitu. Jadi jangan pernah. Jadi belum tentu yang kamu anggap sepele itu bahwa di orang lain juga sepele. Iya. Yang kamu anggap bercanda belum tentu di orang lain juga itu bercanda. Karena kalau udah orang tuh keinget dan sampai sakit hati tuh kayak dalam itu nggak bisa, Iya, benar. kita nggak bisa gitu. Dan mungkin akan bisa diingat sampai seumur hidup. Iya sih. Dan aku cuma bilang gitu. Nggak bisa bijak soalnya. Mungkin segitu aja kali ya buat kita kali ini. Seperti apa yang kita bilang di awal ya teman-teman, ini benar-benar dalam banget pembahasannya. Ya udah, mungkin segitu aja dari cerita
Makasih banyak buat Kak Nani Nani juga. udah bersedia menjadi bintang Iya. tamu kita di podcast ini. Ingat ya, eksklusif ya, eksklusif. Ada tanda Eksklusif, umumnya. guys. Eksklusif. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Bye.